Anda masih bersama kami di program Rosi. Saya Tifal Soleh, saya memandu program ini malam ini. Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Sekali lagi Dr. Tifa, bukan Tifal, ke Kejaksaan. Pertanyaannya, mengapa tidak ada kata damai? Saya masih bersama pelapor Roy Suryo CS yang juga Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, dan tersangka kasus ijazah Jokowi Dr. Tifauziah Tiasuma. Melanjutkan pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Saat Egy dan damai ini ada pintu buat restoratif justice di mata Pak Jokowi, apakah pintu yang sama juga berlaku untuk RRT, Bang Ade? Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Jadi gini, kalau terkait RRT, ya, atau Mas Roy dan teman-teman yang lain, tentunya saya rasa seorang negarawan Bapak Insinyur Joko Widodo itu tidak pernah menutup pintu. Ini pemahaman saya dengan wise-nya beliau dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu kita kembalikan kembali kepada Pak Jokowi. Nah, saya cuma mau menyampaikan di sini bahwa restoran. Kesannya seakan-akan kita udah salah tuh Mas Ade. Enggak. Saya cuma kita bawa kepada sebuah wacana yang tepat. Ya, karena kalau perkataannya Mas Ade seperti itu seakan-akan kami itu udah bersalah, udah dapat ponis. Jangan, ayo kita balikin. Benar arahnya ke situ. Silaturahmi maupun hubungan baik itu kan bisa terjalin dengan baik sebenarnya. Saya tangkap tuh gini Mas Tifal ya. Ini kita jaga kepada kebaikannya. Ya. Pertama silaturahmi. Pak Jokowi udah sampaikan bahwa mereka itu silaturahmi. Kemudian saya juga sampaikan bahwa saya paham karena Bang Egy sakit. Nah ini silaturahmi. Saya apakah itu pengawal ataupun termul dan sebagainya, itu nggak perhatian. Anda merasa ada maksud lagi balik pertemuan pada itu? sakitnya beliau gitu loh. Anda merasa ada maksud lagi di balik pertemuan seperti itu? Saya tidak menangkap begitu. Maksudnya adalah gini loh, ini silaturahmi ini adalah sebuah hal yang baik ya. Jadi kita tuh simpati gitu loh. Kalau kita lihat dari aspek itu ya, kita lihat dari aspek luhur dulu. So poinnya apa nih kalau begitu? Ya silaturahmi kepada sebuah restoratif justice yang dimaksud dalam konteks hakiki, yaitu pemulihan keadilan, ya kan? Nah itu benar-benar restoratif justice. Dan Anda, kalau Anda pribadi nih, kalau Egy dan Damai sudah bisa bertemu Pak Jokowi, Anda juga pengen ketemu Pak Jokowi? Konteksnya kan sekarang begini. Nah sekarang ini persoalan RRT ya. Ya. Ini saya mau sampaikan ke Mas Ade, dari sejak tanggal 30 April 2025, itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini bukan apa ini? Coba tunjukin kamera. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah. Ini ijazah asli. Ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Asli ya. Saya sudah melihat barangnya, saya sudah melakukan penelitian tentangnya. Nah, kemudian beredar selama 11 tahun ya, dari sejak tahun 2014 bahkan ada ijazah so-called dokumen ya dalam bentuk digital yang ada di ada di ranah digital begitu ya, dan itu kemudian menjadi polemik yang terus menerus. Kemudian para ahli ya, termasuk saya belakangan tahun 2022 saya baru melakukan penelitian. Kalau Mas Roy itu udah dari tahun 2017, ada seorang jurnalis Pak Bambang Tri melakukan penelitian itu sejak tahun 2016 dan kemudian dia mendapatkan kriminalisasi gitu ya. Itu kan sebuah perjalanan yang sangat panjang terhadap si ijazah tersebut. So poinnya adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya, kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismon, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Anda mau bilang bahwa penetapan status Anda sebagai tersangka dan sekarang berkasnya dilimpahkan? Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Oke, kami tidak melakukan penuduhan terhadap
Pak Jokowi melakukan pemalsuan, tidak. Benarkah Gitu keliru loh. masuk klaster manipulasi data mereka? Jadi Gitu loh Mas Ade, ya, saya ya, mau jadi begini. meluruskan. Ini yang kita bicarakan adalah Pak Jokowi, ya, Pak Insinyur Joko Widodo itu dia di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, Memiliki. sekarang yang memframing siapa Tunggu, Mas? dia- Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih saya framing catat dan ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, Oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diunggulkan palsu. Sementara Bu Tifa, Jadi ada pihak ya, ya, jadi yang sementara belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang wujudnya tidak pernah dipegang, Mas ini supaya kemudian diteliti. sorry, ini kita potong ya, karena Ya. ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah Ya. ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, Kenapa justru- Anda justru malah itu. melaporkan kami para peneliti Justru yang berusaha itu- menegakkan justru gini loh Mas itulah. ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, Ya. itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Lalu tadi pertanyaannya timbul, ada Bu framing Tifa. bahwa seolah-olah ada Pak Jadi- Jokowi melakukan ijazah apa? Kenapa Anda tidak mengejar siapa? Makanya lah dilaporkan. Siapa? Loh, kenapa kami yang dilaporkan? Itu Dilaporkan karena kenapa? persoalannya. Narasi ini beredar di publik, di Dan masyarakat. memang narasi itu kami yang buat. Bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, kan tidak. iya, ijazah palsunya. Loh. Bahwa Pak Insinyur Joko Widodo Apa itu tuh? berijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu, kan itu. Oh bukan, itu Anda Terus kan sebentar, Loh, pasal-pasal. kemudian Oh, gimana? dilaporkanlah sama, karena ada dua laporan. Nih, makanya Sebentar nih, saya jelaskan. makanya nih. Nah, Bahwa kemudian Pak Joko Widodo ya melaporkan peristiwa itu dengan apa melaporkan yang peristiwa. diterima. Ini kan lucu ya Mas. Ingat ya, melaporkan peristiwa ya. Iya, peristiwa Tetapi ini. deliknya Bahwa delik aduan, kan aneh. Ini kita bicara Ya, dengan memang delik advokat. aduan, delik Lah ya aduan. delik aduan. Iya, kan ada yang dilaporkan advokat. kan Yang dilaporkan jelas. peristiwa. Saya mau bicara sama Pak Jokowi ini. Pak Jokowi, yang saya hormati, Anda melaporkan peristiwa, Ya. ya kan? Bukan melaporkan orang, ya. Artinya yang harus Anda Bentar, hadirkan kamera Anda di situ. itu Pak Jokowi. Oke. Oh, Anda oke, background Anda. Oke, baik. Oke. Pak Jokowi diam. Pak Oke. Jokowi, Pak Oke, Jokowi, lanjut. kan Bapak kan katanya bukan melaporkan orang, tapi melaporkan peristiwa, Ya. gitu kan? Tapi pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025, di mana saya hadir waktu itu, saya melihat laporannya Pak Jokowi tidak melaporkan peristiwa, Ya. tetapi melaporkan kami. Nah, ini adalah sebuah, mohon maaf Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Ya. Ya, jadi mohon ini persoalan pidana loh, pembohongan publik ya. Karena Pak Jokowi jelas mengatakan pada video, saya melaporkan peristiwa, bukan melaporkan orang. Tapi ketika saya melihat laporan Pak Jokowi jelas melaporkan kami, gitu loh Mas Ade. Ya, Jadi gini. mohon disampaikan kepada beliau, Anda yang punya akses kan, sowan apa sampaikan beliau. Ya. Non sewu nih Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Jadi Nggak boleh, itu pidana gitu loh. Jadi gini, Bu Dokter, bahwa kemudian pelaporan Mau melakukan pemidanaan terhadap orang, tetapi dengan melakukan pidana itu sendiri, itu persoalan besarnya. Jadi melaporkan peristiwa sehingga memberikan bukti-bukti, narasi-narasi, baik di akun X yang Ibu punya, mungkin ya, ini mungkin ya, bahwa kemudian mempersiapkan semua video dan lain-lain sebagainya, kemudian diberikan kepada penyidik. Kemudian tentu yang ada di dalam akun-akun YouTube, narasi-narasi itu tentunya diperiksa dan ada Mas orangnya Ade. kan seperti itu. Mas Bu. Ade ya. Bentar, saya Iya, Mas Ade ya. selesaikan dulu. Kalau ini bahwa kemudian persoalan link segala macam itu kemudian kami dijadikan sebagai aduan, dan apalagi dengan pasal-pasal gede-gede banget loh Mas. Pasal 32, 35, aduh itu benar-benar deh. itu kan benar-benar hasil tidak mencar- penyidikan Dan ternyata Mas, penyelidikan saya mau kasih jadi tahu penyelidikan. Mas Tifal ya.
Ini pasal yang sangat mengerikan dan dipakai tidak pada tempatnya. Karena pasal 32, 35 saya sudah konsultasi dengan pembuat pasal tersebut, Undang-Undang ITE, Profesor Henry Subiakto dan termasuk Mas Roy Suryo yang membuat. Itu pasal dimaksudkan untuk para hacker yang mendobrak CIA dan sebagainya, intelijen, ini saya sepakat mendobrak nih. bank dan sebagainya. Saya sepakat ketika kemudian pasal-pasal itu sudah ditentukan, ya kan? Ya, jadi itu ada instrumen hukumnya. Pasal 32, pasal 35. Bu dokter bisa langsung prapit, Bu dokter. Pasal 32 dan pasal 35 bila memang ada penerapan itu untuk para pasal hacker yang atau membobol bank, yang membobol intelijen. Tapi Masya Allah, itu pasal ternyata benar-benar muncul di tanggal 30 April 2025. Ketika kami belum melakukan penelitian. Ini bagus bahwa ini adalah suatu Luar pembelaan biasa, gitu. yang mungkin bisa enggak, saya nggak mau melakukan pembelaan, Iya, Mas. pembelaan yang bisa Saya dilakukan memberikan data kepada Anda. Kemudian ini namanya bisa menjadikan kita bicara saintis, mengambil instrumen tidak, instrumen hukum. Anda kasih saya data, saya kasih Anda data. Instrumen hukum pra peradilan ada. Dan saya rasa Jadi ini menarik. pra peradilan Mas lanjut ke RRT Mas, coba. Iya. Kan begitu bahwa apa yang disampaikan Ibu Tifa, keberatan Ibu Tifa ini bisa lakukan prapit. Sehingga, oke, sekarang gini, Kan bisa menghilangkan saya mau mendudukkan posisi masing-masing. Sehingga menurut Anda, Klaster 2 manipulasi data ini, Roy Rismond Tifa dijerat dengan Undang-Undang ITE itu sudah tepat menurut Anda? Kalau menurut saya itu hasil penyidikan kok. Ya, hasil penyidikan dan temuan dan polisi meyakini itu. Hasil penyidikan, Mas. Iya dong. Ya wong sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Bukan gitu. Itu kan kita lihat dari awal minimal 2 alat bukti yang itu kan sudah. melaporkan pasal itu siapa sih, Mas? Kan bukan penyidik yang bikin pasal-pasal. Anda menuduh penyidik bikin pasal-pasal loh. Bukan, saya tidak menuduh. Loh, Saya cuma bilang sudah benar. Yang Berarti membuat pasal ada keyakinan itu penyidik. Ini salah loh. Iya, enggak, Mas. enggak. Advokat, Mas. Pelaporan yang dilakukan. Saya mau tanya, yang melaporkan pasal siapa? Pelapor apa penyidik? Ya, pelapor. Nah, ya udah. Nah, kemudian diuji kalau misalkan tidak begini, Jangan dokter. ngawur, Saya Mas. sampaikan Bu Jadi dokter. Anda menuduh bahwa yang membuat pasal-pasal itu pada laporan penyidik ini dicatat loh, ini digital. Ya justru itu. Digital loh, Mas. Gak apa-apa. Karena kenapa, Bu dokter? Jangan Saya bilang gini, bahwa ketika ada pasal yang dilaporkan kepada para pelapor, kemudian dijadikan penyelidikan, ya. Mas Ade Darmawan kalau dia pada malam hari ini menuduh penyidik membuat pasal-pasal. Oh tidak dong. Bahwa ketika kita melaporkan kita menentukan pasal bahwa ini pasal ini. Nah kalau dia tidak masuk dalam pasal itu, ya. Kalau tidak masuk dalam pasal itu pasti tidak diambil juga junto-juntonya. Makanya lah di pasal itu kan sudah ditentukan bahwa 32, bahwa kata 35. Ade Darmawan, Seperti itu, Bu. Sehingga saat ini yang bisa kita tangkap, saudara, masing-masing punya pandangannya sendiri-sendiri. Kami segera kembali. Ya.